Pak Uul, Bu Lulu, monggo direkam dulu di rekamannya. Sampun Bapak sudah saya rekam barusan. Sudah masuk ya? Sudah. Nggih. Oke. Monggo. Baik, kita mulai. Terima kasih Mbak Ul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua LPPM, Prof. Markus Diantoro. Yang saya hormati para pemateri, Bu Direktur SDM KUM, Prof. Ani Wilujeng, Bapak Ibu pemateri yang lain, yang saya hormati para dosen, para tenaga kependidikan, para koordinator, para subkor, dan para AR PPM UM yang berbahagia. Puji syukur ke Tuhan Yang Maha Esa, siang hari ini kami LPPM SAS Negeri Malang bersama Direktorat SDM KUM akan melakukan atau memberikan informasi terkait dengan penyamaan persepsi pemberkasan laporan keuangan BPM internal maupun eksternal UM. Pada kesempatan yang berbahagia ini nanti akan dibuka oleh Prof. Markus selaku Ketua LPPM, kemudian nanti akan diisi oleh pemateri-pemateri, di antaranya adalah Prof. Ani Wilujeng, Bu Ayu Setia dari BPI, Pak Syarif dari Pajak, dan dibantu oleh moderator Bu Lulu, dan notulennya adalah Bruno. Nah, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai acara ini dengan arahan-arahan dari eh, Prof. Markus, Pak Ketua BPM, sekaligus membuka acara ini supaya kegiatan kita menjadi lebih harmonis. Semoga dipersilakan, Pak. Suaranya terdengar nggak? Sudah terdengar. Baik, Assalamualaikum Oh, putus, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, putus, salam sejahtera kepada kita semua. putus, Pak Ketua. Coba tes lagi, Pak Ketua. Iya, jaringannya lagi nggak bagus. Oh, nggih pun, lanjut. Suaranya terdengar aja. Mohon Nggih, izin nggih. eh, untuk membuka dan menyapa Bapak Ibu yang sedang di rumah atau mungkin di kantor atau sedang tugas dinas dalam tidurnya masing-masing. Mohon izin untuk menyampaikan hari ini akan ada penyampaian persepsi. Jadi pemancingnya sudah dari tim keuangan ada Bupati Hilir, Bu Ayu dari BPI, di pajak dan nanti ada dari Yatno dan yang akan mendampingi. Bapak Ibu sekalian, mengingatkan saja bahwa hari ini sangat penting karena pertanggungjawaban untuk semua kegiatan penggunaan uang negara, uang masyarakat itu perlu dilakukan dengan baik dan benar juga tepat waktu. Hal-hal yang terkait dengan teknis nanti akan disampaikan oleh pemateri. Segera mengingatkan Bapak Ibu bahwa kita sebenarnya tahun ini sudah meningkat untuk dana di RTPN. Namun kalau dari ranking masih kalah dari tahun 2023. Nanti untuk dana internal ada call for papersnya, call for proposalnya sekitar pertengahan Desember. Kalau sudah dapat bantuan dari Ratim dan tim Unsur akan menyampaikan di Ratim sekali lagi. Dana-dana dari internasional juga kita sudah upayakan agar terkoordinasi dan juga makin banyak peran kita di nasional maupun di internasional. Yang internasional ini Bapak Ibu baru 8 yang tercatat. Nah, untuk tahun berikutnya nanti kita akan koordinasikan lebih baik. Saya kira ini sambutan saja Bapak Ibu dan mengingatkan nanti akan ada unggah online sudah unggah laporan kemajuan laporan akhir sudah dibuka terakhir tanggal 10 dan langsung
Lalu akan ada monitoring dan bentuk pameran tanggal 28 9, tapi loadingnya mulai tanggal 26 nanti timnya akan dikoordinasi di fakultas dan di LPPN. Saya kira demikian, matur nuwun para pemateri dan seluruh panitia. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sehat sejahtera. Oleh karena itu di awal ini kita panjatkan awal. Saya kira demikian, kembali ke Pak Tek. Matur nuwun saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Bapak Ketua LPPM, Prof. Markus, atas arahannya kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah acara inti yaitu sosialisasi atau informasi atau arahan juga terkait dengan penyamaan persepsi, pemberkasan, laporan keuangan termasuk berikut juga teknis mekanisme serta uraian pajak dan seterusnya yang akan disampaikan nanti secara panel ya. Mulai dari Prof. Ani Wilujeng, Direktur SDMK UM, kemudian nanti ada Bu Ayu Setia dari BPUM, ada Pak Syaful dari si pajak SDMK, dan nanti acara ini dipandu oleh Bu Lulu selaku moderator dan notulen oleh Bu Retno. Kami persilakan Bu Lulu untuk memandu acaranya. Silakan, kami persilakan Bu Lulu. Baik, baik. Eh, Terima kasih Pak Sek untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. izin Bapak, suaranya terdengar nggih? Sudah jelas. Nggih, Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak Ibu, terima kasih banyak saya sampaikan kepada pimpinan LPPM UM, Pak Markus Diantoro, Pak Harisus, Mbak Retno, Ibu Ani Wilujeng, Pak Saiful, dan Bapak Ibu hadirin melalui webinar ini. Saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Mohon izin kami mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu semuanya. Untuk mempersingkat waktu, saya sebagai moderator pada siang hari ini menyampaikan, mohon maaf juga, monggo Ibu Ani Wilujeng kami persilahkan untuk bisa memaparkan materi pada siang hari ini terkait dengan laporan keuangan di LPPM UM yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Lulu. Saya izin share screen dulu. Oke. Aduh, sebentar Bu, saya ada masalah sebentar. Sebentar, saya harus quit dulu sebentar. Ya, sudah nampak nggih Bapak Ibu. Mohon Sudah maaf, nampak, ternyata kok harus lockout dulu karena nampak tadi di nggak mau Sampun share Ibu. screen. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi Waalaikumsalam. siang, Bapak Ibu yang terhormat, Pak Markus selaku Ketua LPPM, Pak Hari, Sekretaris LPPM, tim dari LPPM, tim keuangan, tim BPI, dan Bapak Ibu peneliti dan pengabdi masyarakat yang berbahagia. Terima kasih sudah join di hari Minggu. Bapak Ibu, kami dari SDMK ingin merefresh saja terkait dengan pengelolaan dan juga pelaporan keuangan untuk penelitian dan juga kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, mengapa ini perlu? Karena tampaknya di bawah ada miskonsepsi, ada yang menyebut bahwa saya nggak perlu bikin SPJ dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini yang perlu kami luruskan. Kenapa? Karena walaupun Bapak Ibu dana hibah penelitian pengabdian dan
Penelitian di UM itu dananya bersumber dari dana internal UM yang non APBN, tetapi masih menjadi subjek pemeriksaan oleh BPK, sehingga kita bersama harus berhati-hati, terutama Bapak Ibu peneliti dan pengabdi, karena pertanggungjawaban keuangannya itu tidak di LPPM, tetapi di Bapak Ibu pengabdi atau Bapak Ibu peneliti. Dasar hukum untuk pengelolaan keuangan di UM itu ada di Pertor nomor 22 tahun 2024 yang ini menggantikan Pertor nomor 1 tahun 2023 terkait dengan petunjuk teknis penatausahaan keuangan. Jadi ini yang menjadi dasar hukum Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga sudah membaca panduan penelitian dan pengabdian masyarakat UM termasuk juga panduan keuangannya, dan Bapak Ibu juga sudah menerima kontrak penelitian maupun kontrak pengabdian. Jadi kontrak antara Bapak Ibu dengan LPPM yang di dalamnya juga ada klausul-klausul apa saja yang harus dipenuhi dan apa saja yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu. Oke. Nah, terkait dengan belanja, baik dana internal maupun dana eksternal ya Bapak Ibu, belanja yang diperbolehkan itu ada 4 jenis ini. Ada belanja barang, jadi belanja barang itu ya belanja yang dalam bentuk barang. Contohnya yang sering Bapak Ibu belanjakan, beli ATK, beli materai, ini selalu dibeli. Kenapa? Karena di kontrak juga perlu ada materai gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh belanja barang termasuk konsumsi rapat atau konsumsi forum group discussion. Ini klasifikasinya adalah belanja barang, ini diperbolehkan. Di keuangan kami hanya membandingkan ya Bapak Ibu antara berapa biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu dengan standar biaya masukan UM. Jadi standar biayanya mengikuti standar biaya masukan UM. Jika tidak terdapat di standar biaya masukan UM, Bapak Ibu bisa menggunakan standar yang ada di Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan standar biaya masukan tahun 2024. Belanja yang kedua adalah belanja barang habis pakai. Ini contohnya adalah bahan-bahan penelitian. Mungkin teman-teman yang di MIPA ini bermainnya misalnya di kimia dengan cairan-cairan, zat-zat asam dan seterusnya. Ini termasuk dalam bahan penelitian yang ini juga diperbolehkan. Kemudian ada belanja jasa, Bapak Ibu. Belanja jasa ini contohnya yang terkait dengan honorarium. Honorarium penerjemah, honorarium proofreading, honorarium pengolahan data, honorarium pembantu peneliti, honorarium account representatif yang membantu Bapak Ibu menyiapkan laporan keuangan, honorarium pembantu lapangan, dan apabila Bapak Ibu ada yang risetnya itu termasuk sewa, misalnya sewa lahan. Nah, ini juga termasuk dalam komponen belanja jasa. Kemudian ada juga yang diperbolehkan yaitu perjalanan dinas. Sebagai contoh Bapak Ibu perjalanan dinas dalam rangka penelitian mencari data atau juga mendiseminasikan hasil penelitian. Nah, ini semua boleh gitu ya. Patokannya berapa? Patokannya tergantung dari SBM. Jadi ada standar biaya masukan UM. Kalau tidak ada di situ, Bapak Ibu bisa menggunakan dasar PMK yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi ini boleh selama segala sesuatunya berkaitan dengan penelitian. Nah, sebagai contoh misalnya nih, Bapak Ibu pengabdian gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu pengabdian, kemudian masyarakat itu hadir kan boleh diberi uang transport. Tetapi ya jangan dirupakan jadi daster gitu ya. Ini karena kan bingung ya, kenapa kok ada daster yang keluar gitu ya. SPJ-nya SPJ daster gitu. Apalagi misalnya penelitinya adalah bapak-bapak. Ini kok beli daster 10? Ini khawatir saya ini jangan-jangan buka cabang 10. Ini kan runyam gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu semua belanja itu berkaitan dengan apa kegiatan penelitian atau kegiatan abdi masnya itu ya jangan dirupakan yang aneh-aneh gitu ya karena ini nanti akan menjadi temuan yang akan lebih lanjut nanti dibahas oleh Bu Setia Ayu di sesi berikutnya. Kemudian yang tidak boleh ada apa? Yang tidak boleh ada adalah honorarium peneliti. Jadi Bapak Ibu sebagai peneliti ini tidak bisa mendapatkan honor karena ya pekerjaan penelitiannya itu sudah termasuk di dalam gaji dan serdos gitu ya. Jadi tidak boleh ada honorarium peneliti. Kemudian juga Bapak Ibu tidak diperbolehkan belanja modal.
Apa itu belanja modal? Yaitu belanja aset yang umurnya lebih dari 1 tahun. Misalnya Bapak Ibu belanja smartwatch untuk penelitian, itu tidak bisa gitu ya, karena smartwatch itu ya umurnya lebih dari 1 tahun. Walaupun ini terkait dengan penelitian, tetapi ini merupakan aset atau merupakan belanja modal yang ini tidak di-cover oleh komponen penelitian. Bapak Ibu juga nggak boleh belanja printer gitu ya, karena printer tidak sekali pakai rusak. Printer ini umurnya bisa lebih dari 1 tahun, sehingga ini juga tidak diperkenankan dalam belanja. Nah, sambil saya menjelaskan, Bapak Ibu silahkan jika ada pertanyaan bisa diketikkan di kolom Q&A. Kami ada tim keuangan yang akan membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, sekarang ini miskonsepsi yang seringkali disalahartikan gitu ya. Di kontrak internal UM untuk penelitian dan pengabdian masyarakat kan Bapak Ibu diminta menandatangani SPTJM ya, surat pertanggungjawaban mutlak. Jadi Bapak Ibu tanda tangan yang di dalamnya itu berupa kewajiban Bapak Ibu bahwa pelaporan keuangan juga menjadi tanggung jawab peneliti. Nah, ini seringkali disalahartikan bahwa kalau sudah SPTJM tidak perlu ada SPJ. Ini salah ya Bapak Ibu ya, ini kurang tepat. Jadi Bapak Ibu sebagai peneliti yang memanfaatkan dana masyarakat itu wajib tetap melaporkan penggunaan dana. Pelaporan penggunaan dananya seperti apa? Tetap harus ada SPJ. Loh kenapa kok nggak sama dengan di RTPM? Di RTPM sama-sama SPTJM, tapi kok nggak disuruh bikin SPJ? Ini Bapak Ibu juga konsepsi yang salah. Di DRTPM itu memang SPTJM. Ada pelaporan keuangannya, betul. SPJ-nya peneliti tetap harus membuat dan disimpan, diarsipkan, ditata usahakan oleh peneliti. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak membuat laporan apapun. Karena sudah ada di beberapa kampus yang diperiksa oleh BPK, karena dikira SPTJM, tidak ada SPJ. Begitu diperiksa mana bukti pengeluarannya, wah gendandapan gitu ya. Ini kami tidak ingin terjadi di UM, sehingga mohon Bapak Ibu jangan menyalahartikan bahwa kalau SPTJM saya sudah nggak perlu lagi bikin SPJ. Tetap ada perkara SPJ-nya ini disimpan oleh peneliti kah atau disimpan oleh LPPM. Nah, ini perkara yang lain gitu ya. Jadi pelaporan keuangan tetap ada karena Bapak Ibu menggunakan dana masyarakat, bukan menggunakan dana pribadi. Kalau penelitian atau pengabdian itu dana pribadi ya silahkan, tidak perlu ada bukti yang disimpan pun tidak masalah. Tetapi karena ini menggunakan dana masyarakat, maka tetap wajib harus ada SPJ. Nah, untuk di UM itu Bapak Ibu sudah diberi fasilitas ada ASIK PPM ya. Di dalam ASIK PPM Bapak Ibu bisa mengisikan RAB di awal, kemudian Bapak Ibu juga mengisikan SPJ. Nah, di situ adalah backup dari hard copy SPJ gitu ya. Jadi insya Allah sudah aman karena sudah ada eh, kopiannya gitu ya di ASIK PPM. Tetapi tetap kami berharap Bapak Ibu juga menyimpan hard copy dan soft copy-nya karena pemeriksaan itu bisa lebih dari 16 tahun gitu ya. Jadi jangka waktunya bisa lama. Penelitian sekarang nanti bisa diperiksa 10 tahun lagi gitu ya. Jadi harap disimpan. Untuk aneka macam perpajakan, Bapak Ibu, ini karena memang kita masih dalam masa transisi dan UM masih belajar. Di beberapa kampus itu berbeda-beda memperlakukan dana hibah. Ada kampus yang memperlakukan hibah sebagai pendapatan, yang artinya Bapak Ibu harus bayar pajak, gitu ya. Ini tambahan pendapatan. Tetapi di UM ini kan sebagai hibah penelitian yang Bapak Ibu mengelola dana penelitian, sehingga SPJ-nya tetap ada. Ketika Bapak Ibu bikin kwitansi, kwitansinya itu adalah penerimanya adalah rektor, kan begitu ya. Nah, untuk perpajakannya Bapak Ibu mohon ini juga dihitung benar, nanti akan lebih detail dijelaskan oleh Pak Syaiful, dan perpajakannya menggunakan NPWP PTNBH UM. Jadi perpajakan mohon dihitung oleh peneliti, diakumulasikan dan dibayar melalui LPPM gitu ya. Tetap mengurangi pagu anggaran penelitian atau pengabdian, tetapi nanti akan diatur oleh LPPM. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk honor-honor itu selalu ada PPh-nya.
Untuk catering ya, jasa catering ini juga ada PPh-nya. Kemudian untuk sewa itu ada pajak tersendiri pasal 4 ayat 2 kalau tidak salah. Jadi ada kewajiban-kewajiban perpajakan yang menyertai kegiatan penelitian dan pengabdian Bapak Ibu yang ini harus dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian untuk pelaporan keuangannya apa sih yang harus dilakukan oleh para peneliti dan pengabdi? Tentu yang pertama Bapak Ibu harus primpen ya, mencatat semua pengeluaran. Sebisa mungkin usahakan semua pengeluaran itu non tunai Bapak Ibu. Dan ini semua pengeluaran itu ditata usahakan. Dicatat tanggal berapa transaksinya gitu ya, transaksi untuk apa dan ditata usahakan. Bukti transaksinya disimpan, diarsipkan dan dijadikan file gitu ya. Disimpannya berapa tahun? 18 tahun. Kalau untuk ketentuan perpajakan 10 tahun gitu ya. Jadi harap ini disimpan. Jadi Bapak Ibu tampaknya harus punya kardus spesial ya di rumah untuk menyimpan file-file SPJ terutama bagi Bapak Ibu yang sangat produktif di bidang penelitian atau pengabdian. Jadi jangan lupa ini adalah kewajibannya peneliti. Selain bukti transaksi, jadi misalnya Bapak Ibu rapat nih, oh rapatnya beli di ayam apa namanya ayam goreng nelongso gitu ya. Itu karena dananya kecil jadi nelongso Pak Sek gitu ya. Belinya kuatnya cuma ayam goreng nelongso. Nah, bukti Siap. transaksinya harus disimpan ya Bapak Ibu. Di ayam goreng nelongso itu kan ada struknya itu ya. Nah, ini disimpan. Nah, ini sudah cukup untuk menjadi SPJ-nya konsumsi. Tetapi untuk kwitansi format UM ini diperlukan untuk pengeluaran tertentu. Misalnya untuk honorarium. Ini semua perlu ada kwitansi sudah diterima dari Rektor Universitas Negeri Malang sejumlah berapa untuk kepentingan apa. Jadi kwitansi ini diperlukan rata-rata untuk honor bukan untuk pembelian barang. Jadi kalau pembelian ATK misalnya Bapak Ibu ke pasar besar ada toko ATK di situ, ada notanya itu sudah cukup, tidak perlu lagi membuat kwitansi yang dengan format UM. Kemudian perpajakan itu juga biasanya dari honor dan sewa, termasuk pajak ini dikenakan kepada mahasiswa AR. Jadi akun representatif Bapak Ibu ini juga kena pajak karena menerima honor. Klasifikasinya menjadi pegawai, menjadi bukan pegawai gitu ya. Jadi klasifikasi non pegawai. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika sudah menata usahakan, Bapak Ibu perlu tahu mana sih yang kena pajak, mana sih yang tidak kena pajak. Oke. Nah, ketentuan tambahan yang disebutkan oleh LPPM, yang pertama luaran penelitian. Bapak Ibu seringkali yang penelitiannya adalah pengembangan atau terapan itu ada produk atau prototipe. Nah, produk atau prototipe ini adalah milik UM karena dibiayai oleh dana hibah UM. Ingat ya, tadi dana penelitian pengabdian ini bukan termasuk komponen penghasilan. Jadi Bapak Ibu itu disub ya untuk mengerjakan suatu pekerjaan oleh UM sehingga luarannya produk atau prototipenya itu adalah milik UM. Sehingga kalau ada mesin-mesin ini harus diserah terimakan ke UM. Kemudian HKI, di laporan kemajuan kemarin itu banyak sekali HKI-nya yang sudah ada tetapi tidak bisa diakui sebagai luaran. Mengapa? Karena hak ciptanya itu belum dialihkan ke UM. Ya, lalu solusinya apa? Solusinya maka Bapak Ibu perlu mengusulkan hak cipta baru produk yang lain yang penciptanya adalah Bapak Ibu peneliti atau pengabdi, tetapi pemegang hak ciptanya adalah UM. Nah, ini bisa diurus ke Direktorat Inovasi. Jadi, pemegang hak ciptanya tetap Bapak Ibu peneliti, tetapi penciptanya Bapak Ibu, tetapi pemegang hak cipta itu bisa di UM gitu nggih. Kemudian untuk pengabdian, ya ini di semua pengabdian ini perlu ada serah terima barang ke mitra. Jadi perlu ada berita acaranya sehingga ini menjadi ya yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu ketika penelitiannya atau pengabdiannya sudah selesai. Nah, contoh-contoh SPJ-nya gitu ya. Untuk konsumsi rapat Bapak Ibu, rapat itu diperbolehkan dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian. Nah, apa saja kelengkapannya? Perlu ada undangan rapat, daftar hadirnya, ada notulennya, kemudian ada nota warung. Dan kalau bila ini dibayar non tunai, maka ada bukti transfer atau bukti pembayaran. Jadi hanya ini tidak perlu membuat kwitansi format UM gitu ya.
Nah, ini yang saya sebut kwitansi format UM Bapak Ibu yang di sebelah kanan. Ini contohnya adalah untuk honorarium translate. Jadi kalau translate ini juga belanjanya adalah belanja jasa sehingga perlu ada kwitansi pelunasan dari lembaga. Ya, ini contohnya misalnya ini gitu ya. Nah, kemudian bukti transfer atau bukti bayarnya dan perlu ada kwitansi format UM. Kenapa? Karena ini adalah pembayaran honorarium. Nah, di kwitansi ini kok Bapak Ibu lihat ini ada yang salah ya. Apa yang salah? Pajaknya belum dihitung. Jadi untuk translate itu ada honorarium dan semua honorarium itu pasti ada pajaknya. Nah, ini ketinggalan, belum dihitung ini pajaknya gitu ya. Jadi ini adalah contoh kwitansi yang kurang tepat gitu ya. Kalau soal ujian mungkin ini nilainya 75 karena ketinggalan pajaknya. Contoh yang lain untuk honorarium AR misalnya account representatif ini juga begitu. Jadi untuk AR Bapak Ibu perlu ada daftar hadirnya, logbooknya apa, surat tugasnya, bukti transfer dan kwitansi format UM. Ini adalah kelengkapan SPJ yang diperlukan. Nah, di sini bisa dilihat ada PPh pasal 21 yang dikenakan kepada AR. Yang AR ini adalah non pegawai klasifikasinya, penghasilannya penghasilan tidak final dan ini rate-nya adalah 2,5%. Gitu ya. Jadi nanti lebih lanjut akan dibahas oleh Pak Saiful terkait dengan tarif-tarifnya tergantung dia punya NPWP atau tidak punya, dia merupakan pegawai atau non pegawai, final atau tidak final. Nah, pembelian ATK, Bapak Ibu, pembelian ATK bisa cuma nota pembelian dan bukti transfer. Jadi tidak perlu ada kwitansi ya. Jadi sekali lagi kwitansi yang format UM yang semacam ini diperlukan untuk honorarium dan hal-hal lain seperti sewa yang kena pajak. Nah, kemudian Bapak Ibu di tahun 2025, mumpung ini Bapak Ibu ngumpul, saya sampaikan sedikit ada perubahan yang terkait dengan keuangan, penelitian, dan pengabdian. Yang pertama terkait penggunaan layanan penunjang UM. Jadi, Bapak Ibu peneliti seringkali memanfaatkan lab UM untuk uji coba sampel atau untuk analisa data dan seterusnya. Itu kan berarti hanya uang dari UM dipindah ke Bapak Ibu ya. Kemudian dari Bapak Ibu dibayarkan ke labnya UM. Artinya duit itu pindah aja dari kantong kiri ke kantong kanan gitu ya. Kalau ini dianggap sebagai pendapatan bagi lab gitu ya, maka ini kena pajak. Jadi duitnya cuma pindah dari kantong kiri ke kantong kanan, tapi UM perlu bayar pajak. Sehingga yang kami lakukan nanti kami akan buatkan sistemnya dan juga kami akan diskusi lebih lanjut dengan TIK dan LPPM mekanismenya supaya Bapak Ibu tetap bisa melakukan uji-uji di lab UM. Lab UM tetap bisa mengakui itu sebagai pendapatannya lab, tetapi duitnya nggak kena pajak gitu ya. Jadi nanti akan dimodel Bapak Ibu invoice-nya akan nol, tetapi nol itu bukan berarti tidak bayar, akan dipotongkan dari pagu. Sebagai contoh, pagu penelitian Bapak Ibu itu 100 juta. 70% kan sudah cair ya, sisa 30%. Nah, nanti 30% ini sebelum dicairkan akan diperhitungkan, oh ternyata Bapak Ibu pernah sewa kendaraan UM nih untuk kegiatan penelitiannya, oh sewanya 5 juta. Kemudian ada lagi menggunakan lab, misalnya lab material maju untuk olah data 5 juta. Oh, itu potongannya sudah 10 juta. Berarti nanti di pencairan 30% Bapak Ibu tidak akan mendapatkan 30 juta, tetapi hanya mendapatkan 20 juta. Sehingga dengan demikian, ya ini lab tetap bisa mengakui ini sebagai income generating, tetapi tidak ada pajak yang harus dibayar oleh UM karena ini hanya transaksi dari UM dan untuk UM. Jadi contohnya apa saja layanan penunjang pendidikan yang ada di UM? Ya aneka macam sewa ruangan, sewa lapangan olahraga, mungkin sewa gym atau fitness gitu ya, biaya uji-uji di lab, sewa kendaraan. Kemudian Bapak Ibu ketika translate ke balai bahasa ini juga masuk ke dalam layanan pendidikan dan aneka macam tes seperti tes psikologi yang terkait dengan penelitian atau pengabdian. Nah, ini kami akan buatkan di 2025 mekanismenya Bapak Ibu langsung dipotong dari pagu penelitiannya. Jadi ini salah satu cara supaya tidak terlalu besar pajak yang harus dibayarkan oleh UM. Kenapa ya? Karena ini duitnya sendiri muter di dalam rumah tapi harus bayar pajak. Ini kan sayang sekali. Jadi kita buatkan mekanisme yang seperti itu.
Oke, saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom Q&A. Dan untuk lebih lanjut Bapak Ibu bisa apabila masih ada pertanyaan kontak ke Helpdesk SDMK di 08221 333 4445. Dan ini hanya WA only di hari dan jam kerja. Saya rasa itu Pak Ketua, Pak Sekretaris, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ani untuk pemaparan materinya. Kami kira sangat jelas sekali, cuma kami tawarkan kepada Bapak Ibu juga. Mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait kebijakan-kebijakan yang ada di UM untuk membantu kelengkapan atau pelaporan keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian Bapak Ibu di tahun 2024. Kami buka untuk penanya pertama yaitu eh, oleh Bapak Sekretaris dari LPPM sendiri. Kami persilahkan Bapak Harisus untuk menyampaikan pertanyaannya. Bisa dibantu share punya saya itu dulu. Yang begini, Bu Direktur, Sudah, Pak. sudah ditayangkan ininya apa slide saya. Sebelumnya terima kasih pada Bu Direktur atas waktunya untuk memberikan arahan kepada kami, pada semua warga UM. Hari ini memang panas sekali, Bu Direktur, tapi terasa sejuk sekali saya rasakan di siang hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang pernah kami sampaikan sosialisasi, yaitu tentang skema hibah publikasi hasil skripsi, kemudian hibah publikasi hasil tesis, dan hibah publikasi hasil disertasi. Kemudian ada hibah publikasi, ada hibah skripsi, dan hibah tesis, Bu Direktur. Nah, kami LPPM itu mohon petunjuk, memang di dalam sosialisasi pernah kami sampaikan bahwasanya tidak perlu membuat RAP atau revisi RP, tetapi saya sampaikan di grup WA, apapun bentuk keuangan, pengeluaran keuangan dari UM itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, kami itu ingin konsultasi, mohon arahan terkait format, Bu Direktur. Format atau mekanisme pelaporan terkait dengan skema-skema yang ditayangkan oleh kami ini. Apakah serupa dengan SPJ? Apakah hanya sekedar melaporkan keuangan seperti yang Bu Dir tadi sampaikan, kwitansi ini dan sebagainya? Suatu contoh misalnya, saya kedapatan hibah publikasi skripsi Bu Dir, 5 juta. Nah, saat ini masih under review ya, publikasi tersebut. Uang sudah cair 70%. Kalau 5 juta berarti sekitar 3, berapa gitu ya. Nah, bagaimana kami harus melaporkan? Pada saat di laporan kemajuan, saya menyampaikan artikelnya, kemudian saya menyampaikan screenshot daripada unggah artikel di publikasinya, ada screenshot dan itu ada under review-nya, saya capture. Tetapi saya tidak bisa melaporkan keuangan. Nah, seperti apa format laporan keuangan atau bagaimana mekanismenya, mohon petunjuk untuk skema ini, Bu Direktur. Matur nuwun. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Harisus. Pertama, yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa dana penelitian dan pengabdian ini apapun skemanya adalah dalam bentuk hibah, bukan bantuan. Ya, ada perbedaannya. Ketika yang diberikan adalah bantuan publikasi, maka yaitu tidak perlu ada SPJ, tetapi hanya bukti bahwa sudah publish, misalnya begitu. Bantuan publikasi. Ya, itu juga ada di SBM, Pak Sekretaris. Jadi kalau bantuan publikasi itu sudah terbit dulu, baru diberi bantuan. Maka SPJ-nya ya APC ya, Article Processing Charge yang ditarik oleh jurnal dan artikel. Itu buktinya, gitu ya, untuk bantuan. Tetapi karena ini adalah hibah penelitian, maka tetap perlu harus ada SPJ-nya. Jadi
Kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan hibah publikasi skripsi yang tagihannya adalah Sinta 4 begitu ya. Ya untuk menghasilkan publikasi itu kan ada prosesnya. Misalnya, oh ini harus di proofread dulu karena tulisan mahasiswa. Oh jurnalnya minta bahasa Inggris berarti harus ditranslate sehingga ya tetap perlu harus ada SPJ-nya Pak Sek. Yang SPJ-nya itu bisa disimpan oleh peneliti atau diunggah ke ASIK PPM. Tetapi tetap harus ada karena ini merupakan bukti pertanggungjawabannya. Dan Bapak Ibu tidak bisa disamaratakan antara hibahnya UM dengan hibah DRTPM atau dana APBN yang lain. Kalau hibah itu bersumber dari dana APBN berdasarkan PMK, ini bisa hibah berbasis output. Kalau sudah ada outputnya ya sudah, walaupun endingnya ketika BPK ngecek tetap diminta SPJ. Tetapi di UM dananya untuk penelitian pengabdian tidak bersumber dari APBN sehingga tetap perlu ada SPJ. Begitu Pak Sekretaris. Nggih, matur Mbak Nun. Ini biar didengar oleh semua orang, Prof. Karena banyak sekali WA ke saya, bagaimana mekanismenya. Saya sampaikan nanti ada waktunya, ada penjelasan dari Bu Direktur, dari Prof. Ani, saya bilang gitu. Dan Alhamdulillah ini sudah didengar semuanya, sehingga tidak perlu ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Oke, matur nuwun, Prof. Ani, Bu Direktur. Monggo saya kembalikan ke Bu Lulu lagi untuk penanya yang lain. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Sek dan Bu Ani. Untuk selanjutnya kami buka untuk penanya berikutnya. Kami persilakan. Monggo Bapak Ibu. Oke, baik. Ada Ada di yang bertanya. QA mungkin Bu, di chat QA itu Iya, mungkin. ini ada di raise hand sebentar Pak. Kami Oh, cek rasa dulu. aja. Yang di Baik, chat ini QA ada mohon. Bu Woro. Ibu Oke. Woro, nggih, monggo. Bisa disampaikan pertanyaannya, Ibu? Ya, sambil menanti Bu Woro, mohon tim Nggih. keuangan bisa bantu saya untuk menjawabin yang di Q&A Pak Syaiful, Bu Titin, Imron, Pak Imron. Ibu Woro, monggo kami persilahkan Ibu. Yang raise hand Bu, di hostnya Nggih, ini raise hand Bapak sudah. ya Nggih. di ini kan dihidupkan anunya. Baik, ya. Monggo. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, Bapak Ibu, selain Bu Woro, mungkin Bu Woro masih ada perlu di Assalamualaikum. luar. Baik. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Nggih, monggo Nggih, kami persilahkan Ibu. nggih, nggih. Assalamualaikum. Prof Ani, ini karena saya kepengen cepat haji, jadi 2 minggu lalu itu saya mengajukan ke Direktorat Kekayaan Intelektual itu sudah secara mandiri dan membayar waktu itu 400.000 dan sudah keluar sertifikatnya. Tetapi ini saya baru apa mendengar informasi dari Prof Ani kalau hak apa itu pemegang hak ciptanya harus dari UM ya, harus di atas namakan UM. Jadi gimana ini Membuat enaknya? lagi seperti yang sudah saya jawab Bu ya di Ya, Q&A itu Bapak Ibu semua hak cipta itu akan diakui sebagai luaran apabila pemegang hak ciptanya UM. Jadi silahkan Bu Woro kan nanti harus bikin poster ya Bu untuk pameran. ya, Poster ya. itu bisa di HKI-kan Bu 200.000. Jadi silahkan di HKI-kan pemegangnya Oh, itu adalah UM. oke. Penciptanya tetap Bu Woro tetapi pemegangnya adalah UM. Ke Jadi seperti itu. melalui UM ya Bu, berarti posternya. Posternya juga sudah jadi ini. Posternya itu Sudah bisa jadi di tapi belum HKI-kan. haki, ya, belum saya Poster hakikan. poster bisa di HKI-kan, Bu. Oh, nggih. Diajukan lewat UM atau bisa ke langsung? WR3 sudah pernah mengeluarkan edaran, Bu, atas hal ini. Silahkan dicek lagi di OFIce-nya bagaimana edaran WR3. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Semoga bisa dipahami Ibu Woro. Untuk selanjutnya yaitu Bapak Muhammad Rashid. Kami persilahkan Bapak untuk mengajukan pertanyaannya.
Atau mungkin Ibu Mika dulu? Ibu Mika kami persilakan. Nggih, apa sudah masuk, Bu? Sampun, nggih, monggo Ibu. Ya, Prof. Ani mohon izin bertanya terkait dengan yang tadi biaya laboratorium. Nah, ini kemarin kan saya sudah di penelitian saya juga sudah melakukan uji di lab FMIPA, lab kimia. Kemarin juga sudah selesai prosedur pembayarannya. Bu Mohon Mika, maaf, tadi tidak mohon maaf, begitu. yang saya sampaikan adalah untuk 2025. Oh, berarti tahun ini masih bisa nggih, Bu? Nggih, Bu. Nggih. Nggih, baik, terima kasih. Sampun, Ibu. Oke, baik. Terima kasih juga Bu Mika. Untuk selanjutnya, monggo Pak Muhammad Rashid mungkin sudah bisa gabung. Bapak Ibu lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali terkait penjelasan dari Bu Dir. Mungkin dari keuangan lainnya, Bapak Ibu bisa menyampaikan terkait pertanyaan-pertanyaan dari penanya tadi. Ada tambahan jawaban mungkin? Kami persilahkan. Sepertinya udah banyak yang paham Ibu atas penjelasan dari Bu Dir tadi. Karena PPT-nya bagi kami memang sangat jelas sekali. Yang teknik Baik, pendampingan berikutnya gimana? Saya dijelaskan. Ini kan untuk mohon izin. penjelasan umum spesialisasi, lalu kan ada berikutnya ada pendampingan di Oh iya, Pak saya Oke, Sekretariat teknisnya. saya bantu memperjelas ya Bu Direktur. Jadi kami LPPM ini punya agenda untuk memberikan atau melayani pendampingan di tanggal 4, 5, 6 Bu Direktur secara eh, secara luring. Nah, kami sudah berkoordinasi Pak Ketua dengan Bu Direktur terkait dengan waktu-waktu itu, waktu yang saya maksud tadi itu, dan juga didampingi oleh pihak keuangan. Nah, mungkin Bu Direktur barangkali bisa mempertegas kembali apa sih sebenarnya maksudnya pendampingan tersebut. Meskipun demikian, kami tetap masih membutuhkan dari pihak keuangan UM. Monggo Bu Dir. Oke. Terima kasih Pak Sek. Jadi Bapak, jadi kemarin memang sudah kami bertemu dengan Mbak Retno dan tim Pak Sek untuk membicarakan satu terkait dengan pendampingan, yang kedua terkait dengan validasi SPJ yang diunggah oleh Bapak Ibu di ASIP PPM. Jadi nanti LPPM akan bekerja sama dengan tim keuangan untuk membuka pendampingan penyusunan SPJ ya Bapak Ibu, bukan pembuatan SPJ ya, karena SPJ tidak dibuat-buat. Ya, jadi kami akan adakan itu dengan LPPM. Nanti monggo jadwalnya seperti apa. Kalau nggak salah kemarin mau dibuka 3 hari ya, Pak Oke. Retno ya. Untuk itu sehingga Bapak Ibu silahkan jika ada pertanyaan, saya nggak tahu nih SPJ saya sudah betul atau belum ya, kelengkapannya sudah atau belum ya, pajak yang saya hitung betul atau salah ya, silahkan bisa dikonsultasikan nanti di masa apa namanya pendampingan tersebut. Tadi ada 3 hari Bapak Ibu. Nah, kemudian juga untuk menghindari kesalahan perhitungan pajak yang endingnya nanti UM bisa kena denda, saya sudah bayar denda lumayan Bapak Ibu di awal tahun 2023, harapannya di 2024 sudah nihil dendanya. Jadi nanti SPJ Bapak Ibu yang dulu-dulu Bapak Ibu hanya setorkan lewat ASIK PPM, itu tidak semua bisa divalidasi karena keterbatasan SDM. Tahun ini akan divalidasi berikut dengan jumlah besaran pajaknya sehingga nanti akan dibayarkan pajaknya melalui sisa yang dipotong. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu seperti kemarin Bapak Ibu mungkin ada yang aware, ada yang nggak aware gitu ya bahwa di pencairan pertama 70% itu sudah ada potongan untuk dana titipan pajak. Betul nggih Pak Sek nggih?
Oke. Nah, Oke, itu nanti akan 10%. kami gunakan untuk membayar pajak yang perlu dibayarkan oleh Bapak Ibu, baik PPh, PPN, atau PPh pasal 4 ayat 2. Jadi, itu nanti ada validasinya yang melibatkan tim LPPM, tim keuangan, dan juga tim keuangan dari fakultas. Sehingga kalau ada Bapak Ibu WD2 yang hadir di sini, nanti kami akan pinjam beberapa hari tim keuangannya untuk dikarantina menyelesaikan validasi untuk SPJ supaya tidak ada masalah ke depannya. Begitu mungkin Pak Sek nggih. Oke, matur nuwun Budir. Bu Retno, tadi sesuai arahan Bu Direktur, tanggal 4, 5, 6 itu kita akan melayani secara luring dan diminta pada yang membutuhkan atau yang ingin berkonsultasi, ada link yang sudah kami sampaikan di dalam undangan reminder yang sudah kami sampaikan pagi tadi. Jadi apa yang menjadi arahan dari Prof. Ani tadi, monggo Bapak Ibu silahkan mengisi form kesediaan, bukan membuat SPJ ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Budir, tapi konsultasi. Ya, monggo Bapak Ibu ada di link konsultasi. Mungkin Bu Retno mau menyampaikan teknisnya sepanjang masih ada di pembicaraan ini, tapi kalau enggak langsung dilanjutkan ke pembicaraan atau materi yang lain. Monggo, Bu dulu, saya kembalikan. Baik, Baik. terima kasih. Sampai hari ini yang mendaftarkan untuk didampingi pemberkasan SPJ-nya itu baru 72. Jadi nanti teknisnya akan kami share ke GWA untuk jam-jamnya. Hari pertama nanti kita dampingi di lantai 9 Geraha Rektorat. Hari kedua dan hari ketiga nanti langsung di LPPM saja. Nanti teknisnya untuk pembagian jam-jamnya langsung di GWA mawon nggih. Matur nuwun. Ya, nanti dibuatkan surat di office gitu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Budil tadi. Oke, matur nuwun, makasih Bu Retno. Dilanjut Bu Lulu untuk materi berikutnya. Baik, nggih, terima kasih banyak. Mohon izin karena sepertinya materi pertama yang disampaikan oleh Budir, Bapak Ibu sudah paham semuanya, tidak ada yang bertanya lagi. Kami lanjutkan untuk materi yang kedua. Sebelumnya kami melanjutkan untuk materi kedua, saya sampaikan terima kasih banyak ke Ibu Ani Suryani atas pemaparan yang telah disampaikan kepada para peneliti dan pelaksana pengabdian LPPM UM 2024. Untuk materi yang kedua yaitu disampaikan Nuwun ya oleh Budir, BPI. makasih Budir. Luar biasa, mantap. Eh, Oke. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Setia Ayu. Kepada Ibu Setia Ayu, waktu dan waktunya kami persilahkan. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Bu Lulu, izin saya share. Sudah terdengar nggih, Bu, nggih, suara saya. Sampun, sampun Ibu, nggih. Nah, sudah jelas. Baik. Baik. Berikut tampilan dari kami. Sudah terlihat semua, Bapak Ibu. Lalu izin konfirmasi tampilannya sudah nampak, Bapak Ibu. Sampun. Baik. Izin saya mulai, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami Waalaikumsalam hormati, warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ketua LP2 dan Sekretaris serta pengelola LP2 lainnya, serta Bu Dir Keuangan dan para staf dari keuangan, serta Bapak Ibu peneliti di Universitas Negeri Malang. Izin mewakili dari Badan Pengawasan Internal menyampaikan beberapa hal berdasarkan hasil pengawasan kami di 2023 atas penggunaan dana hibah untuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Bapak Ibu, seperti disinggung tadi bahwa kita sebagai peneliti memiliki kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban secara keuangan maupun secara akademik, yaitu pemenuhan dari luaran, sehingga harapannya dalam kesempatan ini kami diberikan izin untuk mengingatkan dalam hal persiapan pembuatan laporan tersebut. Hal ini juga menjadi pengingat bagi kami pribadi untuk hal-hal penting yang nanti menjadi panduan untuk penyusunannya.
Seperti disampaikan tadi bahwa eh, untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban, Bapak Ibu dapat memastikan penyusunannya sesuai dengan peraturan yang berlaku secara umum, yaitu berkaitan dengan pengelolaan keuangan di UM, tentang SPM yang berlaku, kemudian tentang bagaimana teknis penghitungan pajaknya, serta dikhususkan untuk program ini, mohon Bapak Ibu mencermati kembali panduan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk khusus kegiatan PPN dana non-APBN yang dikeluarkan oleh LP2M di tahun 2022. Selain itu juga mohon dicermati kembali di setiap kontrak peneliti yang Bapak Ibu sudah pegang, apa saja yang menjadi kewajiban kita sebagai peneliti atau pelaksana pengabdian pada masyarakat. Secara umum yang kemudian perlu kita highlight Bapak Ibu untuk mempersiapkan laporan, yakni tadi disampaikan bahwa kita tetap diminta untuk menyiapkan dan menata usahakan bukti-bukti SPJ dan perlu kami ingatkan kembali sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan bahwa SPJ yang dibuat mau disesuaikan dengan rencana anggaran biaya yang sudah disetujui di proposal. Jadi mau dipastikan tidak ada penyimpangan yang terlalu jauh dari RAP yang sudah disetujui di awal pengajuan proposalnya. Kemudian yang kedua, dalam panduan tersebut juga diredaksikan bahwa kita perlu melakukan upload bukti SPJ tadi sebagai media untuk penata usahaan. Semua SPJ perlu diupload di aplikasi ASIK BPM. Dan untuk keperluan pemeriksaan, hard copy dapat disimpan secara mandiri. Kemudian ada penekanan khusus yang kemudian perlu kita cermati bersama bahwa untuk penggunaan SPJ belanja nanti tidak diperkenankan untuk belanja modal dan pemeliharaannya, serta semua transaksi nanti perlu didukung data kwitansi. Nah, di tahun ini Bapak Ibu kami diberikan penugasan untuk melakukan pengawasan penggunaan dana hibah PPM untuk kegiatan 2023 dan izin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita jadikan pembelajaran bersama. Ada beberapa temuan yang kemudian perlu untuk kita antisipasi agar tidak terulang kembali Bapak Ibu, yakni baik bagi peneliti maupun pengelola keuangan dan pimpinan unit terkait mohon memastikan kembali bahwa setiap dana yang diterima oleh pemenang hibah sudah sesuai dengan SK dan sesuai dengan panduan BPM baik yang ditemukan nanti dalam panduan maupun di kami masih ditemukan di tahun lalu, Bapak Ibu, masih ada besaran dana yang diterima oleh pemenang di SK dengan di ASIK BPM yang dipertanggungjawabkan itu ada perbedaan. Mudah-mudahan sudah banyak perbaikan di tahun ini. Baik, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, dalam pertanggungjawaban di ASIK BPM yang kami cermati masih ada juga peneliti atau penerima hibah yang mempertanggungjawabkan dana itu melebihi SK pemenang. Jadi SPJ yang di-upload di ASIK BPM totalnya melebihi dana yang diterima. Ini mungkin perlu nanti Bapak Ibu mencermati kembali agar benar-benar penggunaan dana itu sesuai dengan peruntukannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian terdapat juga beberapa judul penelitian yang antara jumlah dana yang diterima dengan yang di SPJ-kan di ASIK BPM ada perbedaan. Jadi besaran dana yang diterima kita lihat dari bukti penerimaannya dengan yang di SPJ-kan di ASIK BPM belum sama Bapak Ibu. Ini ada beberapa contoh adalah dana yang diterima misal 10 juta yang di SPJ-kan tidak cukup 10 juta, misal kurang dari itu. Jika hal ini terjadi, kami rekomendasikan untuk dilakukan pengembalian dana. Kemudian ada juga Bapak Ibu dalam pengawasan tahun 2023 lalu masih ada penerima dana hibah yang mendapatkan double funding. Ini kemungkinan karena kemarin ada perpindahan unit kerja di penerima gitu Bapak Ibu, ada pemecahan atau perpindahan
sumber daya manusia di antar fakultas sehingga menyebabkan ada potensi pemberian double funding ini Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu para support keuangan memastikan pemerolehan dana ini tidak sampai double funding. Kami lanjutkan kembali Bapak Ibu dalam pencermatan di ASIP BPM masih cukup banyak Bapak Ibu dokumen SPJ yang belum lengkap perbelanjanya. Jadi seperti disampaikan tadi dari Bu Dir Keuangan bahwa ada persyaratan-persyaratan untuk per masing-masing belanja yang mohon Bapak Ibu dapat memastikan semua persyaratan untuk perbelanjanya itu terpenuhi. Kemudian dalam pengawasan kami juga kami temukan ada belanja yang selain tidak sesuai dengan RAB, juga dalam penggunaan belanjanya ini masih kami anggap belum menunjang pelaksanaan penelitian pengabdian. Jadi belum relevan, belum mendukung penelitian dan pengabdian yang dimaksud Bapak Ibu. Seperti dicontohkan tadi, ada pembelian sembako, ada pembelian baju, dan lain sebagainya yang secara judgement kami belum sesuai dengan judul penelitian dan pengabdiannya. Dimohon Bapak Ibu memastikan bahwa semua belanja ini memang terkait dengan penelitian dan memang dibutuhkan, serta sesuai dengan RAB yang sudah disetujui. Kemudian di pengawasan lalu juga masih ada belanja yang dikecualikan gitu Bapak Ibu yang tidak diperbolehkan, yakni belanja modal berupa pembelian hardware, drone, kamera, CCTV, dan lain-lain yang mana ini merupakan belanja modal yang tidak diperkenankan untuk belanjakan melalui dana hibah ini. Mohon dipastikan Bapak Ibu yang dibelanjakan nanti memang sesuai dengan yang diperbolehkan saja. Kemudian secara umum Bapak Ibu kami juga cermati dari pengalaman 2023 lalu masih cukup banyak judul penelitian maupun pengabdian yang belum memenuhi target luaran sebagaimana dimaksud di kontrak, namun sudah mendapatkan pencairan 30%-nya. Jadi mohon Bapak Ibu nanti cermati kembali kontrak masing-masing peneliti atau pengabdi dan apa luaran-luaran yang menjadi kewajiban untuk mendapatkan pencairan 30%-nya. Ini juga menjadi monitor juga bagi para pengelola keuangan di bagian support keuangan untuk pencairan. Mohon dipastikan pada saat melakukan pencairan semua luaran sudah terpenuhi sebagaimana yang disepakati di kontrak penelitian. Secara lebih detail nih Bapak Ibu, tadi secara umum sudah dibahas di 2 slide sebelumnya, namun di sini untuk lebih jelas lagi ada beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yakni terutama berkaitan dengan disiplinan kita melakukan pengunggahan dokumen SPJ di ASIP BPM, karena kemarin jumlahnya cukup banyak yang belum mengupload di ASIP BPM. Hal ini sesuai dengan panduan untuk pertanggungjawaban keuangan, di mana semua peneliti atau pengabdi di skema manapun tetap diwajibkan untuk melakukan upload SPJ di ASIP BPM. Dan izin juga untuk mereminder kita bersama bahwa apa yang di-upload di SPJ tadi mohon juga dilakukan validasi oleh reviewer. Kemudian yang menjadi pencermatan khusus juga di kami berkaitan dengan honorarium, berkaitan dengan kelengkapan ini masih banyak yang belum lengkap gitu Bapak Ibu. Jadi ada yang belum lengkap ST-nya, ada yang belum lengkap daftar hadirnya, ada yang belum lengkap dokumen pribadinya seperti NPWP, CV, dan lain-lain. Jadi mohon dipastikan jika menganggarkan dan membelanjakan untuk pembayaran honorarium ini, kelengkapan dokumennya untuk dicek kembali Bapak Ibu. Yang kedua berkaitan dengan honorarium khususnya untuk validator, di panduan itu dituliskan statement bahwa untuk validator di satu judul yang diperbolehkan hanya untuk satu orang saja. Jadi untuk satu orang hanya boleh membayarkan honorarium untuk satu validator saja Bapak Ibu ya. Di kemarin masih ada beberapa yang untuk satu judul membelanjakan HR validator lebih dari satu. Yang ketiga Bapak Ibu khususnya di perjalanan dinas
mohon dicermati untuk pemberian transport lokalnya disesuaikan dengan SPM. Dalam pengawasan lalu masih ada pemberian honor yang melebihi SPM. Tentunya atas kelebihan ini nantinya direkomkan untuk dikembalikan. Dan juga untuk bukti-bukti kelengkapannya mohon dipastikan kembali, seperti daftar penerimaan uang transport, undangan, dan daftar hadir mohon disertakan dalam dokumen SPJ-nya. Dan mau dipastikan juga Bapak Ibu jika menganggarkan perjalanan dinas memang hanya untuk perjalanan dinas yang relevan dan menunjang judul penelitiannya. Karena dalam pengawasan lalu masih ada kegiatan perjadin yang tidak relevan dengan judul PPM. Jadi misalkan PPM-nya itu objek penelitiannya berada di Jawa gitu misalkan, tapi perjadinya ke pengambilan datanya di luar Jawa, tentunya ini tidak relevan. Baik, kemudian ini beberapa contoh tadi belanja yang belum menunjang seperti ada pembelian baju, pembelian goodie bag berupa eh, sembako dan lain-lain mohon untuk dipertimbangkan dialihkan ke kegiatan lainnya, Bapak Ibu. Baik, kemudian kelengkapan lain Bapak Ibu mau dicermati kembali masih cukup banyak seperti dikonsumsi belum dilengkapi nota toko yang relevan, kemudian undangan dan daftar hadir, dan ada juga belanja jasa translate di pengawasan lalu yang melebihi ketentuan secara jumlah maupun tarifnya Bapak Ibu. Dan juga tadi ada belanja modal yang seharusnya tidak diperkenankan untuk kegiatan ini. Ini beberapa hal yang menjadi concern kami dalam pengawasan lalu, serta izin sekaligus mengingatkan bahwa pada saat pencairan dana 30% mohon dipastikan diberikan hanya jika semua luaran sesuai kontrak telah terpenuhi. Hal ini mengacu pada yang disepakati bersama dalam kontrak tersebut. Baik, ini beberapa hasil pengawasan kami, Bapak Ibu. Tadi detail sudah banyak disinggung Bu Dir, mungkin tidak perlu kami ulang kembali. Jadi izin saja Bapak Ibu untuk kembali cek di panduan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana hibah BBM dikeluarkan tahun 2022, belum ada pembaruan sehingga masih kita gunakan sebagai rujukan. Nominal-nominal ini perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu karena dalam pengawasan masih ada beberapa kelebihan yang dibelanjakan seperti pemberian honor AR, honor narasumber, honor untuk pengambilan sampel dan analisis data. Ini perlu Bapak Ibu cek kembali sesuai dengan SPM yang berlaku. Baik, selain itu juga ada beberapa dokumen pendukung sebagai dasar SPJ yang Bapak Ibu perlu cermati kembali kelengkapannya, seperti khususnya di kwitansi dipastikan bahwa kwitansinya itu bukan atas nama pribadi tapi diatasnamakan uh, diterima oleh rektor UM seperti panduan Bapak Ibu. Kemarin mungkin ada sedikit kekeliruan, kwitansinya masih diatasnamakan peneliti. Ini mohon kita uh, reminder bersama seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kemarin juga ada beberapa pemilihan pajak yang kurang sesuai. Jadi untuk jenis belanja tertentu ada eh, pengenaan PPh khusus untuk masing-masing belanja yang nanti akan detail disampaikan oleh tim dari perpajakan UM. Baik, ini mungkin hal-hal yang ingin kami sampaikan di sini. Lengkapnya justru lebih lengkap ada di panduan penyusunan LPJ yang kita bersama mudah-mudahan bisa kembali merujuk ke sana sebelum menyusun dan memastikan kembali laporan pertanggungjawaban kita. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja dari kami. Tentunya ini menjadi pengingat kita bersama, saya pribadi juga, untuk belajar dari kesalahan dan kekurangan kita di periode sebelumnya. Mudah-mudahan dalam pengekspresian kita tahun ini sudah lebih baik dan eh, apa namanya dapat bertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Sekian dari saya, izin kami akhiri dan kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ayu atas materi yang disampaikan. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu, ada yang ingin bertanyakan secara langsung kepada Ibu Ayu sebelum kami lanjutkan kepada Q&A, karena banyak pertanyaan juga yang menunggu dari jawaban Bapak Ibu yang ada di LPPM UM maupun yang ada di Keuangan Pusat. Monggo kami persilahkan. Monggo, biasanya banyak yang bertanya terkait temuan-temuan dari BPI
supaya tidak ada apa Ibu temuan bisa melaksanakan laporan keuangan dengan benar, aman, dan tentunya bebas dari temuan. Ini saat ini yang mengoreksi hanya BPI internal UM. Semoga tidak sampai keluar karena kami masih dibentengi lah istilahnya oleh BPI. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya lanjut ke pertanyaan yang ada di Q&A. Nggih. Kok ada Bapak Muhammad? Sebentar. Bapak Ali Imron. Kami persilakan kepada Bapak Ali Imron, monggo. Monggo Bapak Ibu. Pak Ali Imron, kami persilakan Bapak. Suara kami dapat didengar. Tinggi sampun Bapak. Nggih, monggo Bapak Ali Imron. Terkait dengan ini yang untuk SPPD itu kok ada dua versi. Kalau yang internal itu betulkah yang menggunakan foto, ada lokasinya dan waktunya itu. Sementara yang untuk DRTPM itu sepertinya masih bertahan menggunakan SPPD sebagaimana tahun yang lalu ya. Itu saja yang ingin kami dapat penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa dibantu dari Ibu Setia Ayu menjawab atau dari tim keuangan lainnya. Kami persilahkan. Jadi baik, mungkin memang lebih cocok nanti di tim keuangan, nanti monggo dikoreksi jika penyampaian kami ada yang kurang. Tapi untuk proses penyiapan dokumen SPJ, panduan yang dirujuk adalah sesuai dengan sumber pendanaannya. Untuk khusus di dana hibah, dana non APBN internal UM, maka kita akan merujuk pada peraturan terbaru terkait pengelolaan keuangan seperti tadi di penggunaan untuk perjalanan dinas, maka sesuai dengan kebijakan baru adalah menggunakan foto berjimat saja, seperti itu. Itu tambahan dari saya mungkin. Nggih. Monggo mungkin dari Bu Retno ada tambahan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Pak Limron Nggih. terkait SPJ di RTPM. Untuk dana eksternal memang mestinya pakai SPPD ya kalau untuk perjalanan dinas. Tapi kalau dana internal UM cukup dengan foto yang menggunakan biota. Kemudian menjawab beberapa pertanyaan di Q&A tentang perubahan RAB. Bapak Ibu yang mau menyesuaikan RAB-nya, monggo silakan menghubungi admin ASIP PPM, bisa lewat saya juga bisa, nanti bisa kami bantu untuk membuat apa? Membuat revisi, mengaksesnya, merubah aksesnya untuk merevisi. Kemudian untuk apa tadi ya? HKI ya. Untuk semua HKI seperti yang sudah dijelaskan Budir tadi, baik itu HKI berupa hak paten ataupun hak cipta, ini memang wajib ada pengalihan kepada UM karena dari penelitian atau pengabdian Bapak Ibu sumber dananya adalah dari UM. Jadi wajib dialihkan ke UM. Tapi pencipta atau inventornya tetap dari peneliti atau pelaksana pengabdi sendiri. Untuk mahasiswa dalam membuat surat tugas, monggo silakan bisa menghubungi admin LPPM biar dibantu untuk membuatkan surat tugasnya. Karena memang belum bisa mengakses e-office ya untuk mahasiswa. Yang lainnya, sampun ya. Secara garis besar itu nanti kalau ada yang lebih detail untuk teknis bagaimana peng-SPJ-nya sudah benar atau enggak, boleh nanti kita dampingi. Kita ada waktu 3 hari. Bapak Ibu bisa meminta AR-nya untuk diskusi dengan tim keuangan dari LPPM. Untuk link pendaftaran juga sudah kami share di kolom chat webinar. Silakan Bapak Ibu mengklik di situ.
nanti bisa mendaftar. Kayaknya itu ya Bu Lulu. Apa ada yang terlewat lagi Eh, ya? Secara garis besar kayaknya ini itu. garis besarnya banyak yang tanya terkait revisi RAB ya Bu Retno ya, apakah bisa gitu ya, Nggih. antara RAB Nggih, dengan nanti kami realisasinya tidak sama, baik. Nggih. Ini nggih, kayaknya ada kami lagi yang bantu. bertanya terkait ini. Nggih. Untuk penguploadan biaya belanja dalam satu toko dengan jumlah yang banyak dan berbeda tanggalnya, apakah diperbolehkan dijadikan satu? Misal pembelian bahan penelitian di toko A dalam satu bulan terdapat 12 nota, begitu Ibu. Bisa saja kalau satu toko, tapi Hmm. nanti data dukungnya harus rinci dan detail ya satu persatunya itu nanti. Jadi tidak bisa cuma rekapnya saja, tapi bukti nota-nota dari semua transaksi itu harus dilampirkan. Selain rekap dan bukti transaksi itu harus dilampirkan nanti. Iya. Sepertinya selanjutnya terkait pajak. Oh, ini ada lagi Bu Retno. Izin bertanya, untuk satu judul penelitian hanya boleh satu validator kah Ibu? Misalnya penelitian pengembangan terdapat dua validator media dan validator materi. Maka hanya bisa dibayarkan satu validator saja atau dua validator. Eh, yang saya tahu untuk satu hal ini pasti ada satu hal yang mau divalidasi. Memang ada satu tenaga expertnya. Kayaknya cukup satu ya memang. Mungkin bisa dibantu jawab juga dengan tim keuangan yang lainnya. Kalau memang yang mau divalidasi dua hal yang berbeda, mungkin masih bisa. Tapi jika satu hal yang divalidasi dua dua validator, ini yang kurang tepat. Mungkin Iya, dari Bu Risma bisa menambahkan membantu keterangannya informasi. atau dari Bu Ayu. Gimana Bu? Monggo, Bu Risma, Bu Ayu Gimana bisa Bu? menambahi Saya nggak jawaban. dengar. Mau diulang Oh, pertanyaannya. oke, baik. Begini Bu Risma, ada yang bertanya, untuk satu judul penelitian hanya boleh satu validator saja atau lebih. Misalnya penelitian pengembangan terdapat dua validator, validator media dan validator materi. Maka hanya bisa dibayarkan satu saja atau dua. Di SBM apakah sudah ada Bu honor validator? Bu Retno mungkin honor validator di SBM ada. Bu Ayu dari BPI biasanya hafal dengan apa namanya? Ya Bu, izin sambil saya Ya, tampilkan ini ya Bu ya, baik supaya ya. nanti bisa dirujuk Oke. bersama. Bentar. Hmm, nah, mudah-mudahan nampak Bapak Ibu ya. Jadi untuk pengenaan SBM, Bapak Ibu, tentu kita merujuk pada SBM UM yang terbaru, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi karena ini panduannya adalah di tahun 2022, ada kemungkinan gitu nih Bapak Ibu ya, mungkin nilai nominal yang diperbaharui. Tapi secara umum yang diatur di sini adalah belanja-belanja apa saja yang diperbolehkan gitu Bapak Ibu, seperti tadi validator, kemudian analis itu hanya boleh satu kali dalam satu judul kegiatan. Ini ada di Ya, panduan. Ye. Nominalnya eh, saya nggak hafal persis gitu ya, tapi nanti Bapak Ibu cek kembali di SBM 2024. Jika ada perbaruan, maka yang dirujuk adalah SBM yang terbaru. Mungkin itu Bu tambahan dari saya. oke, baik. Terima kasih Bu Ayu. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin menambahkan untuk memperkuat jawaban dari pertanyaan tersebut. Kalau tidak ada, kami lanjut untuk pertanyaan berikutnya, nggih. Apakah AR
harus mahasiswa UM? Mungkin bisa dibantu, Retno? Tidak harus ya, karena AR itu sifatnya hanya sarana pengabdi. Kami juga mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengecek kembali apa yang diunggah dari AR. Matur Iya. nuwun. Ye, baik, Bu Retno. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya, kami alihkan ke penanya raise hand dulu, nggih. Ibu Muslihatti, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya, Ibu. Apakah suara saya bisa didengar? Sangat jelas sekali, Bu. Kami persilakan. Sangat jelas, Prof. Terima kasih, Pak Sekjen. Monggo, Ya, Bu Dekan. mohon izin. Terima kasih penjelasannya. Yang pertama, kita acara. Suaranya Ya, hilang, Bu. Mohon maaf, suaranya suaranya hilang. terputus, Ibu. Nggih, nggih. Nggih. Ngapunten, nggih. Eh, yang pertama, menyuwun arahan untuk format berita acara untuk penyerahan produk kepada mereka. Lalu yang kedua, konfirmasi mawon. Berarti untuk validator itu harus dosen atau tenaga ahli dari luar UM. Nah, kan nggih, Bu Lulu. Nggih, matur nuwun, itu saja. Terima kasih. Nggih. Nah, monggo Ibu Retno mungkin bisa dibantu untuk menjawab. Apa tadi, Bu? Validator Eh, apakah harus Validator dosen atau ya tim ahli? mestinya Apakah tenaga harus, yang ahli di bidang apakah Nggih, itu. tenaga dari, maksud saya dari apakah harus dosen dari kampus lain ya, kan Ibu? Nggak boleh UM sepertinya, karena ada tulisan bukan pegawai UM, ngaten gitu. Mau konfirmasi. Sebaiknya memang begitu, Bu. Jadi yang benar-benar ahli di bidang tersebut. Baik, Bu tidak Prof, tidak Kalau boleh kalau dari dari dalam UM UM sendiri gitu Bu Retno ya maksudnya. kalau dari UM sendiri mestinya dari Remon nggih. Nanti Ya. masuk ke Remon ya honornya. ya monggo. formatnya pripun Pak Sekjen? Ini validator keuangan apa validator kegiatan? Bukan yang format berita acaranya, Bapak, untuk penyerahan produk pada mitra. Apakah kami membuat sebagaimana biasanya berita acara atau Ya, ada format khusus dari LPPN? Temun. ya BAST itu berita acara serah terima itu kan banyak sekali format-format yang digunakan. Yang penting di dalam format itu kan ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Kemudian tertera di situ produk atau yang diserahkan dan tanggal kapan diserahkan dan tanda tangan serta ada stempel untuk ada institusi yang berstempel. Saya pikir itu aja, Prof. Jadi kalau masalah format eh, kan format itu kan tidak baku ya, tidak baku. Yang penting di dalam format itu di dalam substansinya ada penyerahan pihak satu, pihak dua, barang yang diserahkan apa, sifatnya apa, gitu aja. Oke? Gitu aja biar Terima kasih. fleksibel nih. Karena seperti yang disampaikan Budir tadi, berkas ini kan nanti disimpan oleh masing-masing peneliti ya. Kemudian berkas itulah nanti yang akan dipertanggungjawabkan peneliti kepada pemeriksa kalau memang nanti diperlukan. Oke, gitu aja, Prof. Muslihah. Oke, matur nuwun Bapak. Sukses. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Adinur untuk bisa menyampaikan pertanyaannya Bapak. Oke, baik. Sebelumnya jelas, Bu ya? Ya, jelas sekali. Oke, Monggo. baik. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Aidi. Saya mahasiswa S2 penerima hibah skema pengabdian mahasiswa. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya tanyakan dan saya konfirmasi. Yang pertama, kami kendala di publikasi artikel yang mana di proposal kami mengajukan di Sinta 2. Nah, pertanyaannya, terkait publikasi ini apakah boleh tidak sesuai proposal, misal kami mengajukan di Sinta 2, terus kami turunkan ke Sinta 3.
Lalu, apakah dalam artikel ini wajib dipublikasikan statusnya atau boleh sebatas ACC ataupun dapat LOA saja? Lalu, pertanyaan berikutnya terkait konfirmasi saja. Untuk validator media, karena kelompok kami itu pengembangan media, itu apakah eh, media validatornya ini tidak boleh dari dosen UN atau boleh? Karena tadi saya mendengar itu tidak boleh ya. Terima kasih. Baik, eh, untuk Bapak Muhammad, Mas Muhammad Adi, maaf. Monggo kami sampaikan kepada pimpinan LPPM untuk bisa membantu menjawab atas pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara Muhammad Adi Nur. Apa tadi, Bu? Nggih, untuk luarannya Bapak, untuk luarannya yang harusnya Sinta 2, apakah bisa menjadi Sinta 3 begitu? Kalau di kontrak sudah tertulis Sinta 2, ya dipenuhi Sinta 2. Ya. Karena yang ditagih oleh LPPM itu menurut ketentuannya adalah yang sesuai dengan kontrak. Kalaupun nanti tidak memenuhi, maka ada catatan dari pihak LPPM. Nah, catatan itu nanti berdampak berakibat kepada dosen pembimbingnya dan mahasiswanya juga terkait pengusulan untuk periode berikutnya. Jadi catatan-catatan itu nanti akan melekat di dalam rekaman-rekaman saat pengajuan berikutnya. Gitu aja, nggih. Bener. Nggih. Mohon izin Saudara Muhammad Adi terkait pertanyaan yang kedua tadi untuk validator media, ya. Betul, iya. Ini apakah Ya, tadi mau kan disampaikan ulang. sebelumnya? Mohon jangan terlalu cepat, mohon maaf ya. Oh iya. Iya, baik. Ya, sebelumnya tadi kan saya mendengar bahwa untuk validator media ini tidak diperbolehkan dari dosen UM atau boleh ya? Ini konfirmasi saja. Dosen UM. Iya, karena media kami sudah tervalidasi dari dosen UM. Nah, itu apakah diperbolehkan saja? Lalu ini Bu, terkait yang artikel tadi, itu apakah wajib publikasi atau boleh LOA? Karena cukup usahanya cukup lumayan untuk publikasi. Bu. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin bisa ditindaklanjuti lagi, Pak Sek, untuk pertanyaan yang tadi, apakah memang harus publikasi atau cukup LOA atau bagaimana? Mohon arahannya. Ini skemanya apa, Mas? Penelitian apa? Skemanya pengabdian mahasiswa Pak, SDGS 4. Nah, sekarang bisa dibaca ya di pasal 1, 2, 3, 4 itu sesuai dengan luaran yang diharapkan. Karena yang kami pegang itu adalah yang dikontrak, ya, yang dikontrak itu. Termasuk di kontrak itu menjadi bagian saat reviewer akan melakukan penilaian laporan akhir. Jadi misalnya silakan dipelajari di kontraknya itu. Kalau tidak silap di pasal 4, 5, 6 ya. Di situ ada luaran-luaran yang harus dipenuhi apa saja. Nah, kami semua berpedoman pada situ. Nah, bagi yang tidak sesuai, seperti yang saya sampaikan, nanti akan diberi catatan. Nah, untuk validator, tadi kan Budir sudah nyampaikan tuh, validator itu kalau misalnya orang UM itu kan nanti kalau memang di SPM itu bisa di SPJ-kan atau dihonori, maka nanti melekat di dalam remun gitu ya. Kemudian kalau dari luar itu nanti menjadi non pegawai seperti itu. Nah, kalau saran saya sebaiknya menggunakan validator yang dari dalam aja. Kita punya banyak ahli kok. Maksud kami itu kenapa harus dilempar keluar, wong kita juga banyak. Kita banyak yang profesional, termasuk juga pengurusan haki, hak cipta, paten dan sebagainya, sebaiknya ya di UM saja, tidak usah menggunakan di tempat yang lain ya. Supaya apa? Kita juga menambah apa namanya? Pemeringkatan juga menambah kinerja juga. Kalau nanti diberikan ke orang lain, uangnya uang kita kan eman sayang gitu. Gitu ya Mas ya.
Oke, Oke, baik. baik Pak Sek, Terima terima kasih. kasih banyak, Chef. Mohon izin nanti minta kontak WhatsApp terkait yang revisi AAB tadi gitu. Nanti kami menghubungi kemana gitu. Karena kan Mas, tadi ada disampaikan. peneliti atau AR-nya? Saya penelitinya, Pak. Nah, kalau peneliti kan sudah ada di grup toh. WA grup itu sudah saya sampaikan link untuk bisa melaksanakan konsultasi. Ya, jadi Baik, sudah ada di grup itu sudah tinggal eh, melaksanakan aja pendaftaran ya. Gitu aja Mas ya. baik. Terima kasih, Prof. Oke, lanjut dulu. Oke, mohon izin menyampaikan ya Bapak, untuk kontaknya bisa menghubungi salah satu Ibu Retno boleh dari keuangan. Untuk selanjutnya, karena tidak ada yang bertanya secara langsung, kami lanjutkan ke pertanyaan yang ada di Q&A ya Pak. Eh, Mohon izin tanya, untuk perjalanan dinas kan dibuktikan dengan menggunakan foto diri dengan GPS kamera. Nah, itu bagaimana semisal tidak ada fotonya? Langsung pertanyaan kedua, terkait SPJ, jika jasa desain menggunakan studio atau bukan perorangan, apakah tetap dianggap sebagai honorarium atau kena pajak PPh 21? Mungkin ini bisa dijawab sekalian atau nanti menunggu dari materi yang selanjutnya. Kami persilahkan Bu Retno. Saya mungkin bisa Mungkin jawab itu, sebaiknya Bu Ibu. Ini Bu Direktur Nggih. aja. Oh, monggo. Baik, Untuk Budir. Monggo, Budir. Kami persilahkan. Untuk honor, semua honorarium, baik perorangan maupun badan, itu selalu ada pajaknya. Jadi selalu dipotong pajak. Dan sekarang untuk NPWP orang pribadi, Bapak Ibu nggak usah susah-susah cari, minta KTP-nya aja cukup karena nomor NIK itu dianggap sama dengan nomor NPWP. Jadi nanti bisa divalidasi dari situ. Nggih, baik, Ibu. Terima kasih, Bu Oke, Ani, untuk jawabannya. sebagian pertanyaan di Q&A sudah saya jawab satu persatu privat. Oke, Mungkin bisa langsung ke materinya Pak Saiful ya tentang perpajakan. Kayaknya di situ tadi banyak pertanyaan tentang pajak juga. pajak ya. Baik, Bu Retno. Terima kasih untuk masukannya. Mohon izin Pak, kami lanjutkan untuk materi yang ketiga nggih Bapak. Mohon izin Pak Saiful, sudah ready nggih? Oke. Kami sampaikan terima kasih untuk pemateri yang kedua, Ibu Setia Ayu, atas arahan-arahan yang disampaikan terkait hasil temuan-temuan dari PPI dan langkah-langkah untuk melaksanakan laporan keuangan, penelitian dan pengabdian masyarakat LPPM UM tahun 2024. Semoga bisa berjalan dengan aman tanpa ada kendala apapun dan temuan apapun baik dari PPI maupun dari PPK. Kami lanjutkan untuk materi yang ketiga terkait perpajakan. Kami persilahkan kepada Pak Syaiful. Monggo, Bapak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak Prof. Heri, Pak Prof. Markus, Bu Ani, dan rekan-rekan semuanya. Ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin ada perubahan ya dengan eh, panduan yang sudah diterbitkan LPPM terkait perpajakan seperti itu. Kalau untuk prinsipnya sebenarnya sama ya dengan tahun kemarin, cuma ada sedikit perubahan seperti itu. Langsung kami tampilkan ya. Sebentar, sebentar. Nah, Sambil menunggu Pak Saiful menyampaikan materi, mohon izin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk yang belum mengisi link untuk besok pendampingan terkait
eh, SPJ bisa mengisi link yang sudah disediakan di chat ya Bapak Ibu. Bisa izin di-share ke kami? Begitu Bapak Saiful atau bagaimana? Sebentar ini nge-share-nya kok Iya. bisa ini. Mohon maaf, minta bantuan Bu Baik, Retno untuk share screen saya filenya oke. saya sampaikan tadi. Monggo Ibu Retno bisa dibantu Pak Saiful. Harus bayar pajak dulu Pak Saiful. Oke, sekedap ya saya bukakan. Mohon izin Bapak Ibu kayaknya sinyal hari ini memang mendung-mendung jadi agak sedikit, waduh terganggu. Mungkin sebelum ditampilkan ya ini ya, Oke, oke. baik sebentar. Ini kami coba menyampaikan ya beberapa Oke. perubahan yang mungkin beda dengan tahun 2023 ya. Ini memang kebijakan ini keluarnya tahun 2024 seperti itu. Untuk di bidang perpajakannya kita sepakat ya menggunakan NPWP UM sebagai PTNBH yaitu NPWP 63. Nah, nanti jadi semua transaksi memakai NPWP ini. Nah, terkait NPWP ini karena UM sebagai PKP itu ada eh, tiga hal pokok yang itu menjadi kewajiban. Nah, yang pertamanya adalah pemungut PPh 21, PPh 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Seperti itu. Untuk PPN dan PPh pasal 22 kita sudah tidak wajib lagi. Itu di artinya tidak wajib pungut dan setor ataupun lapor. Nah, untuk 3 PPh tadi, 21, 23 dan pasal 4 atau final, itu kita punya 3 kewajiban, yaitu untuk memungutnya, menyetornya, dan melaporkannya, seperti itu. Nah, yang sudah berjalan sekarang ini, mungkin untuk pemungutan dan penyetoran sudah dikoordinasikan dengan LPPM
Nah, untuk pelaporannya itu yang mungkin masih terkendala seperti itu, Pak. Masih terkendala karena datanya mungkin belum terintegrasi seperti itu dan dulu pernah apa istilahnya ada kebijakan bahwa itu merupakan tanggung jawab peneliti dan semuanya pakai NPWP peneliti ternyata tidak begitu. Nah, untuk selanjutnya slide ketiga, Bu. Nah, karena kita wajib untuk melaporkan, ya terutama di seksi kami, anggaran dan perpajakan, nah, untuk melaporkan itu pertama harus valid untuk NPWP-nya. Untuk validasi NPWP ini itu hanya bisa dilakukan melalui aplikasi DJP online, yang itu akunnya hanya dipegang oleh seksi anggaran dan perpajakan, seperti itu. Eh, Kenapa? Karena kalau ini NPWP tidak valid, misalnya lawan transaksi itu tidak menyerahkan NPWP atau NIK yang valid, maka kami tidak bisa melapor, meskipun bisa dipungut ataupun disetor seperti itu, Pak. Jadi setorannya itu istilahnya ya hilang karena tidak ada laporan kita sebagai penyetor pajaknya, seperti itu. Untuk validasi ini karena hanya bisa dilakukan oleh pemegang akun DJP online yang itu aplikasi dari pajak sebagai pemilik NPWP, itu kami akan membantu melalui aplikasi besoknya, aplikasi Super ini. Melalui aplikasi Super itu para dosen itu bisa memvalidasi NPWP atau NIK-nya lawan transaksi. Nah, kemarin karena sudah ada kebijakan ya pengumuman nomor 6 kalau nggak salah itu, nomor 6 2024 itu sudah dinyatakan bahwa NIK itu sebagai pengganti NPWP untuk tahun 2024. Jadi nanti tidak ada alasan istilahnya orang tidak punya NPWP karena dia pakai NIK pun sudah bisa. Misalnya NIK-nya itu belum divalidasikan ke DJP oleh yang mempunyai NIK, maka DJP bisa memvalidasikan seperti itu, jadi otomatis menjadi NPWP. Jadi nanti ada beberapa tarif yang berbeda, mungkin nanti yang di belakangnya. Terus setiap AR nanti sementara ini yang dibuka kayaknya Pak dosen ya, nanti nanti kita kita lebih lanjut, setting lebih lanjut. Nah, harapannya nanti setiap AR ya yang membantu para dosen peneliti itu bisa mengakses eh, aplikasi Super yang nanti kita buatkan apa linknya tersendiri ya untuk memvalidasi lawan NPWP atau NIK lawan transaksi itu. Karena ini yang seksi anggaran saja yang bisa untuk memvalidasinya sementara sekarang ini. Itu lanjutnya. Nah, kewajiban yang kedua adalah penyetoran ya. Setelah pemungutan ini penyetoran. Nah, penyetoran sementara kita bisa melalui BNI Direct. Bisa melalui BNI Direct. Jadi tidak perlu ada kode billing dulu untuk menyetor, tapi bisa setoran BNI Direct. Syaratnya adalah tarifnya harus benar. Habis itu masa pajak sesuai dengan bulan setor. Itu sangat penting ya bagi laporan pajak karena yang tahun kemarin itu muncul bukti bukti setor atau bukti setor itu tidak sama dengan masa pajaknya. Dia itu setornya bulan Maret misalnya, tapi untuk masa pajak bulan Januari. Nah, itu karena kalau kalau seperti itu nanti akan kena denda. Kena denda ini karena terlambat setor untuk masa pajak. Jadi nanti kapanpun transaksinya agar aman itu ya untuk pilih masa pajaknya itu disesuaikan dengan bulan setornya seperti itu. Mungkin yang LP2M sudah paham ini ya, tapi untuk yang unit-unit khawatirnya nanti ada yang selip seperti itu. Terus pasti kalau sudah setor ada bukti setor dan lampiran daftar setoran ya kalau kalau gelondongan. Nah, untuk pelaporan nanti kita diberi bukti setor dan lampiran daftar setoran detailnya.
Karena sekarang yang pakai BNI Direct itu kan bisa setor gelondongan sehingga dilampiri oleh daftar penyetornya, daftar apa yang dipotong itu pembayar pajaknya. Nah, itu nanti dilakukan dan dikoordinasi oleh seksi anggaran dan perpajakan khusus untuk pelaporannya karena yang bisa lapor hanya seksi kami sebagai pemegang admin NPWP seperti itu. Lanjutnya ini kecil ya ini ya. Untuk tarif PPh 21, nah ini eh, karena ada kebijakan TER ya. Sekarang laporannya itu ikut hitungan TER yaitu tarif efektif rata-rata bulanan seperti itu. Ini bisa divalidasi atau bisa dicek nilai berapa pajak yang dikenakan itu pakai kalkulator pajak yang mungkin ini siapapun bisa mengakses. Ini harus harus diakses harus dicek dulu oleh para AR atau verifikator pajak. Nah, berapa potongan yang harus dikenakan seperti itu. Ya, di sini ada beberapa perubahan ya, misalnya yang ini untuk yang pegawai tetap yang dulunya memakai PTKP, sekarang tidak ada PTKP. Itu cukup bruto kali ter bulanan. Tarif ter bulanan itu sudah ada detailnya dan itu ada banyak ya, banyak kategori seperti itu. Paling gampang itu ya pakai kalkulator pajak yang diterbitkan DJP seperti itu. Nah, kecuali untuk yang akhir itu tadi. Nah, itu untuk yang kedua, nah, seperti ini, yang dulunya 5% seperti ini. Nah, nanti berubah menjadi penghasilan bruto harian. Ini untuk pegawai tidak tetap yang mungkin mahasiswa, bukan, ini pegawai tidak tetap. Ya, seperti ini ya, tarifnya seperti tabel nanti kalau pada prakteknya ya pakai kalkulator juga. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut, Bu. Nah, ini. Untuk invoice ya invoice tahun 2025 tadi menambahkan budir yang mungkin ya nanti kita kita buat mekanismenya bagaimana para peneliti itu yang menggunakan dana UM nanti tetap bisa menggunakan layanan di UM dengan kwitansi atau invoice ya dengan bukti menggunakan layanan UM. Nanti mungkin tetap ada harganya dan sebagainya, tapi cuma pembayarannya nol dan akan mengurangi pagu dari masing-masing anggaran peneliti. Itu nanti pembayarannya. eh, dan tahun 2025 dimungkinkan ini ada aplikasi baru juga yang namanya Kortek. Itu jadi nanti setiap pembayaran pajak atau penyetoran pajak itu dibuatkan billing, bukan billing pajak dulu baru bisa disetor. Tidak bisa melalui BNI Direct. Nah, mungkin seperti itu. Yang nanti akan dilakukan atau dikoordinasi oleh P2M dan Seksi Anggaran Perpajakan. Mungkin seperti kalau dulu itu bisa per unit itu setor masing-masing, langsung setor tanpa billing. Ya, untuk tahun 2025 kemungkinan itu harus dibuatkan billing dulu sehingga harus melalui seksi kami ya, untuk menerbitkan billing. Tapi mudah-mudahan aplikasi yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak nanti bisa mewadahi untuk banyak user, jadi bisa dipakai untuk unit-unit juga. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin sekian untuk pajaknya masih tetap pasal 23, pasal 4 ayat 2, tarifnya masih tetap seperti tahun 2023. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Saiful. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu materi sudah disampaikan. Lanjut tanya jawab. Monggo kami persilahkan kepada, mohon izin ini Bu Naura atau Mbak Naura, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya.
Bu Paramita itu kayaknya bukan Bu Naura? Naura. Naura? Bukan. Oh, mohon maaf. Untuk selanjutnya Paramita Eliza kali. Naura, tapi kalau di sini tuh ya. Mohon maaf sebentar. Ibu Bukan anak Eliza saya. atau Mbak Eliza, kami persilakan sambil menunggu Mbak Naura atau Bu Naura kontak lagi. Sepertinya tidak jadi bertanya untuk Bu Eliza. Kami bacakan dari pertanyaan yang ada di Q&A, nggih. Izin bertanya Ibu, terkait pajak untuk pembelian konsumsi dengan jumlah di atas 2 juta, apakah terkena pajak? Jika iya, berapa persen? Monggo, bisa dibantu jawab Pak Saiful. Pajak pembelian konsumsi di Ya, atas 2 juta, apakah terkena pajak atau jika tidak? Jika iya, berapa persen? untuk konsumsi yang jasa catering ya, seperti tabel yang dipakai eh, yang sudah ada ya LP2M itu untuk jasa catering itu kena pajak untuk biaya berapapun 2% ya PPh-nya Iya. 2%, yang tidak punya PWB 4%. Nah, seperti itu. Kalau untuk warung itu kita tidak punya kewajiban ya karena PPh-nya 22. Seperti itu. Toko kue juga Iya. 22. Karena kita sebagai PT NBH kita tidak ada kewajiban pajak di sana. Seperti itu. Baik, terima kasih. Bertanya lagi nggih, untuk pengeluaran jasa ilustrasi buku, hibah buku, apakah dapat masuk ke pengeluaran jasa? Gimana itu maksudnya ya? Jasa ilustrasi buku Jasa untuk hibah ilustrasi buku buku. atau desain gitu ya, mendesainkan buku gitu ya, Pak? Jasa desain itu kalau nggak salah PPh 23 pajaknya. Kalau PPh 23. kalau itu CV, kalau perorangan PPh 21. Oke, baik, terima kasih Mm-mm. Bapak. Ikut tarif ter. Nggih, Kalau itu non pegawai berarti ya kalau tidak punya NPWP ya 2,5% seperti itu. Bruto kali 5% kali 50%. Ya bruto kali 5% kali 50%. Berarti 2,5%. baik. Selanjutnya ini Mbak Naura atau Ibu Naura, apa mungkin sudah bisa connect? Kalau belum, kami lanjutkan lagi untuk pertanyaan yang ada di Q&A. Jika di laporan tertera pembayaran pembuatan aplikasi maksimal 1.500.000, sedangkan jumlah yang dibayarkan ke pembuat aplikasi 2 juta sesuai kesepakatan awal penelitian, karena belum ada informasi perihal jumlah dana SPJ di awal penelitian, mohon bantuannya karena sudah terbayarkan dan belum dipotong pajak. Mungkin ini tidak sama Gimana? dengan di RAB-nya gitu loh Pak. Nggih. Jadi saat pembuatan aplikasi itu 1,5 juta. Nah, Mm-mm. eh, sedangkan yang dibayarkan ke pembuat aplikasinya 2 juta. Setelah itu sudah dibayarkan tapi belum dipotong pajak. Tarifnya, tarif harga aplikasi jasanya itu 1,5 juta, tapi dibayar 2 juta. Ya, kok bisa ya? Ya mestinya dipotong dulu itu pajaknya PPh 21. Iya, Kalau perorangan, kalau badan PPh 23. Seperti itu. baik. Mungkin bisa dipahami nggih untuk penanya. Terus untuk tanya berikutnya yaitu mahasiswa pembantu lapangan apakah bisa diberi uang transport saat melakukan pengambilan data? Mungkin bisa dibantu menjawab.
Pak Saipul atau Bu Retno atau tim keuangan lainnya, monggo. Mahasiswa pembantu lapangan, kayaknya udah ada standarnya Kalau ini. iya, kalau memang ke lapangan dan harus melakukan perjalanan, bisa saja ada transportnya. Nanti transport diganti at-cost. Tapi sesuai dengan SKB ya. Kalau melebihi pagu dari SBM tentu saja tidak boleh. Jadi untuk transport bisa diberikan. Kemudian selain itu ya boleh diberikan uang apa honorarium pembantu lapangannya per hari. Itu boleh. Terima kasih Bu Retno untuk jawabannya. Kami lanjutkan untuk penanya berikutnya. Izin bertanya Ibu, pembelian marketplace itu yang dimasukkan ke dalam nilai SPJ-nya, apakah nilai harga di invoice dalam kurung satu toko ataukah nilai harga total tagihan dalam kurung kumpulan beberapa toko yang ada di invoice tersebut? Bu Retno mungkin bisa membantu menjawab selain terkait pajak. Maaf tadi pertanyaan dari mana Bu? Yang di Q&A ya? Ya, betul. Pertanyaan Dari ini anonim agak bawah sih Bu Retno. Pembelian Hah? marketplace itu yang dimasukkan ke dalam nilai SPJ-nya, apakah nilai harga di invoice satu toko ataukah nilai harga total tagihan kumpulan beberapa toko yang ada di invoice itu? Ini berarti diakumulasi gitu pajaknya itu, Leb- lebih pajaknya maaf pembayarannya nilai SPJ-nya itu dari masing-masing satu-satu atau global kumpulan dari beberapa toko ini. Sepertinya. satu-satu juga enggak apa-apa itu. Satu-satu aja lebih aman. Iya. Kan invoice-nya sendiri-sendiri ya. Ya, betul. Satu aja. Iya. Siap. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan lagi. Pendamping pemberkasan. Oh, ini apakah bisa disediakan Zoom meeting? Ini sudah ini. Pendampingannya itu maunya disediakan Zoom meeting. Tidak perlu mungkin acara luring di KKB gitu loh, Bu Retno. Kayaknya Kak, kalau Enggak. konsultasi kami malah senang itu ya, langsung. Zoom-nya lewat sini aja. Nanti untuk pendampingan personal aja. Bisa langsung ke Geraha Rektorat. Kita sediakan waktu 3 hari untuk dipilih melalui Gform yang sudah kami share di kolom chat. Baik. Pak Kalau ada Saiful, pertanyaan lagi, ya saya sampaikan. eh, Pak Saiful, untuk Pak Saiful monggo. ya, berarti Pak Saiful untuk tahun 2025 ini artinya transaksi kita akan menerbitkan kode billing ya. Kemungkinan begitu, Bu. Karena di Kortek Hmm. itu seperti itu. Dan sudah kita konfirmasikan ke pajak, terus bagaimana dengan BNI Direct atau jasa-jasa untuk pembuatan untuk pelaporan pajak. Mungkin mereka akan ditutup semua, infonya seperti itu. Tapi ya kita tunggu saja nanti. Artinya setelah RAB divalidasi dan Mm-mm, kemudian ada transaksi dari peneliti. mm-mm, Kami mm-mm. mohon untuk kerjasamanya bagi semua peneliti dan juga AR yang membantu untuk segera menginput di ASI BPM Betul. agar di akhir tahun Mm-mm, dari LPPM dari seksi anggaran perpajakan tidak kewalahan untuk mm-mm. menerbitkan e-billing. Bayangkan saja dalam satu judul ini rata-rata lebih dari 5 transaksi yang mengandung pajak. Kalau kita ada 2.000 judul, alangkah banyaknya billing yang harus diterbitkan. Jadi mohon dengan sangat nanti untuk kerjasamanya di tahun 2025. Oke. Izin melanjutkan pertanyaan kembali, nggih. Pak Saiful, ada yang bertanya bagaimana jika lawan transaksi adalah PKP, Mm-mm, yang mana mereka sudah memungut PPN 11% dari transaksi kita. mm-mm. Bagaimana untuk pelaporan pajaknya? Untuk lawan transaksi yang PKP itu kan wajib mengeluarkan e-faktur. Nah, seperti itu. Nah, kita minta e-fakturnya.
e-fakturnya dengan kode 001 itu ya. Kode 01 untuk e-fakturnya agar bisa menjadi PM bagi UM seperti itu. Nah, kewajibannya cuma itu aja. Meminta e-faktur dengan kode 01. Baik, Kalau mungkin sudah bisa dipahami ya ya. untuk penanya. Sebelum kami akhiri, Eh, kami buka satu pertanyaan lagi nggih yang ada di chat ini. Eh, izin bertanya, apakah kwitansi untuk honorarium harus tanda tangan basah? Karena ada HR yang untuk pengambilan data jaraknya jauh seperti di Sulawesi, Nusa Tenggara sampai Papua. Mungkin ini bisa dibantu Bu Retno untuk menjawab. Baik, Monggo Bu Retno. untuk honorarium boleh dibayarkan dan sangat dianjurkan untuk dibayarkan via transfer. Kemudian tanda tangannya melalui kwitansi, untuk yang tanda tangan itu petugas yang membayarkan. Nah, biasanya kalau untuk penelitian yang membayarkan adalah ketua penelitinya. Nah, jadi untuk lebih detail teknisnya, silakan nanti bisa datang langsung ke pertemuan pendampingan yang akan kita selenggarakan 3 hari. Kami siap melayani pertanyaan Bapak Ibu dan juga teman-teman AR semuanya. Jadi biar lebih sifatnya lebih personal, nggih. Nanti ini kan secara detail untuk kebijakan pengelolaan keuangan penelitian, perpajakan, dan juga kepatuhan pada undang-undang yang berlaku di UM. Kayaknya seperti itu, Baik. Bu Lulu. Mungkin Nggih. dari monggo, silakan Bu Lulu, bisa dilanjutkan. Baik. Nggih. Terima kasih Bu Retno. Mohon izin Bapak Ibu, karena waktu kita sudah 2 jam lebih. Mohon izin, kami bisa menutup acara pada siang hari ini untuk pemaparan materi dari 3 materi yang sudah kami datangkan, baik Budir selaku Direktur Keuangan SDM dari BPI dan juga dari Perpajakan UM. Mohon izin bagi Bapak Ibu yang sudah bertanya dan belum ada jawaban dari kami, bisa disampaikan pertanyaannya saat pendampingan besok 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, di tempat yang sudah kami sediakan. Semoga nanti bisa menambah wawasan serta bisa membantu pelaksanaan pelaporan SPJ keuangan Bapak Ibu dengan benar, aman, dan tanpa ada temuan dari pihak manapun. Begitu, saya izin oleh mohon izin kepada Pak Sek untuk saya akhiri nggih, moderator saya pada siang hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada para pemateri dan juga Bapak Ibu para peneliti dan pelaksana pengabdian. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya selaku moderator pada siang hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Sekretaris LPPM. Oke, Monggo. terima kasih Bu Lulu sebagai moderator. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita akhiri, kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Ketua Prof. Markus, kemudian Ibu Direktur SDMK UM, Prof. Ani, kemudian Bu Ayu Setia dari BPUM, dan Pak Saiful atas waktunya telah memberikan banyak informasi pada kami, pada para peneliti, pada pelaksana pengabdian masyarakat, sehingga menjadi rujukan, acuan, pedoman untuk kita melaksanakan yang secara baik dan benar. Kiranya itu mungkin Pak Ketua mohon izin langsung saya tutup ya Pak Ketua. Oke, siap. Dan sesuai arahan dari Pak Ketua, Budir juga, dan kami juga berharap Bapak Ibu kalau mengalami kesulitan, silakan kami membuka pintu untuk bisa berkonsultasi di hari Senin itu di lantai 9. Ya, konsultasinya sesuai dengan jadwal request yang Bapak Ibu buat, dan untuk hari Selasa dan Rabu bisa dilaksanakan di ruang seminar LPPM lantai 6. Sekali lagi, makasih semuanya pada Bapak Ibu undangan, dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.